Untuk penyembelihan bapak pakai perlengkapan seperti ini. Sarung tangan anti sayap. Sayap ini cuma begini doang pak. Juga sebelum disembelih pastikan ketajaman pisaunya. Standar SKKNI, slice kertas tanpa nyangkut. Ambil yang ini minimalnya pak. Kalau misalnya tumbuh gimana? Diasah. Yang orang tadi nih. Ya. Ini kita sebelum ini kita pastiin. Ini tadi tajam pak. Kita tumpurin aja dulu. Asasnya ini tajam. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tes lagi. Ini untuk memastikan. Kenapa harus dipastikan? Soalnya kalau udah nempel di leher nggak bisa dites lagi. Nanti yang di leher itu yang akan berperan adalah hujatan netizen. Wah nggak bisa itu, kumpul itu, wah dibelinya amatir. Jadi kita salah satunya buat misalkan hewan, yang kedua untuk menghindari netizen. Kayaknya kagak enak pak. Iya benar pak. Itu enak aja. Apa ya? Setelah diasah kita coba lagi tajam. Nah, ini minimal seperti ini. Nggak usah pak, saya terangkan aja pak. Nah, bapak harus punya cadangan. Nah, kalau tadi dijelaskan 2 biji, nah ini 1 di sini, 1 lagi buat yang main jadi 2. Untuk menghindari kegagalan ketika bapak melaksanakan pemotongan. Standar tajamnya minimal kayak tadi. Jelas pak ya? Nah, yang kedua, apron perlu, sepatu bot harus. Sepatu bot ini pak, kalau ujungnya besi, itu kalau keinjak sapi 1,2 ton, insya Allah nggak apa-apa. Paling pedih doang pak, nggak sampai hancur. Pegel ya. Oke, nah ini kita tahu pegang. Tangan kiri ini untuk safety. Kenapa? Kalau ini sampai megang, tiba-tiba ada insiden, goyang atau apa, ketika ini kena di sini aman. Aman pak. Nah, oh ada orang kata gini lah. Pak, ini jadi tumpul pak. Asal jangan bawa bacok pakai kampak jebol. Kalau ini rajutannya. Tuh kan jadi tumpul lagi ah. Tuh, salah lagi. 1, 2, 3, 4, 5 cukup. Kalau bapak belajar dulu. Oh, jangan masukin aja. Ya pak ya, kalau bapak nggak punya begini, bapak kudu punya asisten. Jelas pak ya? Ya minimal buat pegang pisau, suruh ngisi pisau, kira-kira begitu. Pakai ini pak ya, sarung tangan safety tadi, apron. Ini buat menghindari kena cipratan darah. Satu lagi pak yang penting, kacamata. Google pak. Saya dulu pernah di suatu tempat di Bekasi pakai apron, pakai kacamata. Ibu-ibu sebelah saya ngomong, "Mang mau masak pak?" Itu saya potong sapi, darahnya muncrat, kena apron, kena muka. Oh, saya cuci depan muka dia. Buka. Oh, buat itu ya pak. Kira begitu tuh, kalau yang betul. Nah, karena ini berhubungan dengan handling, ketika handling jangan ada pisau nempel di badan. Misalnya bapak tim handling nih, narik sapi, ngerobohin sapi, ngangkat kambing, pisaunya taruh dulu. Pisaunya taruh dulu. Ini saya lepas dulu ya. Bentar, biar bapak jelas. Lik, ini bagaimana bawanya nih? Di sini nih. Santulannya malum pak. Tadi habis makan nasi bok jadi agak montok. Namanya 2 ya? Cirinya 2 bok. Pegang dulu. Baru itu, jangan diacak-acak. Ya pak ya, bersih daripada senjata tajam, pisau, golok, taruh dulu. Sering kejadian lagi handling, jatuh, pisau nancep. Kan gengsi pak, nancepnya di sini lagi. Ya kan? Kalau di sini ya is dead. Gitu. Jadi kita safety dulu pak. Nah, jujur pak, ini sebenarnya tempat ini kurang layak. Kenapa? Karena nggak rata, yang kedua kasar. Ini kalau kambing, sapi ngejerit-jerit begini, ini kena sela-sela kukunya pedes. Jadi yang tadi tempat yang rata, nggak ada punggung gini. Karena ini darurat, ya kita lanjutin aja. Yang pertama pak, sebelum kita handling kambing ini, punten, ini kan ibarat kambing. Bapak yang suka. Bukan ibarat. Asli. Karena ini domba pak. Karena ini domba. Ini kambing sakit apa enggak nih? Lihat sakit atau enggaknya gampang pak.
Jeret nggak kakinya napak. Itu paling gampang, Pak. Kalau begini nggak napak, berarti cacat atau sakit. Jelas, Pak ya? Bisa dipegang dari sini. Ini bagian apa enggak? Pegang dari sini, Pak. Kalau dari sini ibarat kata apa namanya kurus, ini kepegang gitu tulang semua. Ketutup bulu. Jadi itu yang gampang. Kupingnya ada cacat atau enggak, matanya buta atau enggak. Itu salah satu teknis ketika nanti Bapak memilih hewan kurban. Mau ngikut nih. Nah, ada lagi yang stres. Nah, setelah kita pastikan hewan ini sehat, cara handling itu kalau kambing mah gampang, kalau sapi entar lah di teknisnya dilanjutin. Ya, handling kambing yang pertama, motong kambing mah kalau misalnya orangnya nggak ada, nggak usah banyak-banyak Pak, sendiri cukup Pak. Nah, yang pertama Pak, punten dengan talinya. Karena kita akan berulang-ulang untuk merebahkan kambing, anggaplah kiblatnya ke sana. Anggapnya Pak ya. Merubuhkan kambing sendiri, Bapak dari sini ambil kaki bagian dalam. 1, yang kanan, 2, yang kiri depan. Silangkan, tek, angkat, jatuh. Jelas? Itu kan saya bilang tempatnya begini. Nah, setelah rebah begini, diemin dulu Pak. Diemin dulu. Lutut Bapak menekan belikat sebelah kanan. Ini belikat nih. Ini tulang belikat nih Pak. Ini kan punggung Pak nih. Sebelah sini. Bapak injak. Terus dengkul aja. Kalau pakai kaki susah. Soalnya ketan perut. Kalau Nabi Muhammad pakai kaki Pak. Putar lagi ke sini caranya, Ustaz. Ya. Nih. Ambil kaki dalam, kaki dalam, angkat. Kalau bahasa saya namanya di take down. Ini ditekan bagian punggung sini, belikatnya. Set. Jangan dulu dilepas sebelum kambing ini anteng. Kalau udah anteng, nih Pak, bisa nutup kuping. Putar lagi tadi. Putar lagi. Dari sini ambil, rebahin, Kambingnya bingung. tekan. Nah, ini harus diam dulu, rileks, santai. Jujur Pak, kambing itu kan Allah kasih keberkahan di dalamnya. Dia itu tahu kalau mau dipotong, makanya anteng aja. Salah satunya adalah tekanan ini Pak. Kalem aja. Baik. Doanya nggak ribet-ribet sama apa nih Bismillahirrahmanirrahim. Udah sama. Orang Nabi nyontohnya begitu. Tapi kalau sunahnya banyak Pak. Ada yang baca syahadat, ada yang baca selawat, mangga itu Bapak. Tapi saya taunya Bismillahirrahmanirrahim. Bangun lagi Bing. Nah, kamu nyoba silakan. Nggak pakai lama, jangan saya doang dong. Coba sok, silakan. Satu orang. Sok, mangga. Ini buka dulu tasnya Pak. Ribet. Sok. Coba. Siapa namanya, kenalan dulu dong. Iya, kenalan dulu. Nggak apa-apa Pak, langsung Pak, sok. Dipegang sama Bapak itu, sok dijatuhin kambingnya. Ini Pak RT nih Pak. Pisaunya ada pisau nggak? Dalam, agak dalam. Ini orang kaki dalam. Orang tuan rumah ini, orang PGH. Jangan kaki sendiri. Hati Pak. Agak ke sana Pak. Lutut ini nekan sini Pak. Sok. Tekan sini Pak. Nah, tengah dahin pegang dagunya. Matanya tutup ya? Nggak usah. Ini anteng udah. Ini. Nah. Jelas Pak ya? Udah bisa ya? Bangun lagi Bing. Sakit ini. Tapi Sakit. Enggak, dia udah mending kalau tidur aja. bangun Bing. Dia nggak mau bangun tuh kambingnya tuh. Sok. Lemas. Prakteknya yang gede kambingnya. Segini keuyuhan Pak panitia nyiapin. Cuman bocah pakai bocah kambing. Pencet dengkul. Kalau kanan. Nah, iya. Antisipasi kalau kata kambingnya ngecet. Nah, jadi kita ada pertahanan di sini. Palanya Palanya tengah dahin. Oh, gini ya. Oh, oke. Ya. Sebelah mana? Motongnya sebelah mana? Nah, ntar Pak. Udah Pak. Sok mangga. Bangun. Mundur dikit pesertanya, jangan deket-deket Pak. DKM-nya nggak apa-apa, DKM-nya. Paham. Ini baru Kebalik. tahu gimana caranya. Kebalik.
Kebalik. Kanan, kaki belakang, tangan kiri, kaki depan. Kaki kami yang kaki sendiri. Ya. Nah, itu Pak, makanya tadi disampaikan Pak Ketua, pakai pakaian yang safety. Kalau pakai sarung kadang-kadang kejirat. Ya. Sip. Gak apa-apa dia masih tiduran ya? Sambil tiduran gak apa-apa. Lihat aja Ming ya. Udah sakit itu. Nih Pak, yang gak kalah penting adalah titik sayatan. Nah, titik sayatan di kambing, sapi, dan unggas itu beda. Kalau titik sayatan di kambing, hitungannya 3 jari dari rahang. Ini Pak, ini kambing Pak, ini rahang ya. Ini 3 jari. Nah, jatuhnya sekitar 2 jari atau 1,5 jari di bawah jakun. Jadi Bapak jangan motong di jakun atau di atas jakun. Yang pertama itu hilapiah Pak. Karena di jakun ini itu masih bergabung antara saluran napas sama saluran makan. Bener nggak? Ada pita suara yang disebut juga pangkal lidah. Nah, makanya Bapak jangan motong di atas. Tapi setelah di bawah jakun ini itu berpisah. Saluran makan, hulkum, mari sama wadah jain. Yang kedua, Kok keringetan sih? iya Pak. Ngomong di sini nah. Yang kedua, kalau Bapak terlalu atas, vena jugularis itu nanti berpisah. Jadi dia nggak gabung satu di sini Pak. Kalau titik sayatan kita salah, takutnya nggak kepotong venanya yang dari jantung ke kepala. Jelas Pak ya? Kalau sapi 5 jari di bawah rahang, kambing 3 jari di bawah rahang, unggas ayam 1 jempol di bawah rahang. 1 jempol. Kalau ada ayam dah. Cari dulu ayam depan dah. Nah, satu lagi nih. Suka ada yang ngomong nih. Pak, kalau belajar mah ayam dulu, Ge. Ayam itu susah, Pak. Karena ayam itu, venanya itu, kalau kita salah sayatan, venanya masuk ke dalam tulang. Kalau kambing, sapi enggak. Makanya sering kejadian salah potong, bebek terbang. Ayam masih bisa ini karena venanya, wadah jainnya enggak kepotong. Makanya harus ada teknik yang benar terkait pemotongan apa namanya titik sayatannya. Nah, ayam ada. Ada tanda lagi diambil. Apa? Orang aja orang nih mau. Dipegang gitu, diangkatnya ini ya. Boleh nggak? Ya boleh. Boleh Pak. Halalnya hukumnya. Boleh. Diangkat ininya. Ya. Ininya nggak masalah Pak. Teknis itu Pak. Nah, yang penting fulkum mari wadahnya putus. Iya. Yang tadi yang disampaikan di materi tadi putus. Sok Pak, ada lagi Pak? Saat kan sendirian motong nih. Ya. Ditekan saat potong berontak tadi. Kalau kita nekennya bener dan posisinya pas, insya Allah enggak. Setelah dipotong kita yakin hulkum marinya putus, wadah jainnya putus, kita lepas baru berontak-berontak. Dan memang harus berontak. Kenapa harus berontak? Supaya dia memompa darah keluar, kan gerak-gerak tuh, darahnya keluar. Terus saat motongnya ini takut dia. Iya enggak. Nanti dipraktekin Enggak sendiri kita Tad, ya. buktiin Pak. Ntar sendiri aja. Boleh tanya, Jawab. kalau ini kan jenis kambing yang jinak ya, Ya. bagaimana kalau kita menangani Bandot. kambing kacang tuh biasanya? Ya. Nah, itu kan perlu berapa orang tuh? Nah, begini Pak. Kalau kambing kacang kan nggak bisa seperti kayak gini nih. Bisa Pak? Bisa. Bisa, saya tapinya. Malah, bener Pak. Kalau bisa saya pernah ngasih kambing kacang, ketawa, garut, saya pernah. Ibas, merino, pernah Pak. Yang tanduknya. Tapi nggak gede-gede banget Pak. Kalau gede-gede banget berat. Nah, untuk pemula itu Siap. ada yang bau, ada yang wangi apa kan? Nah, begini nih. Letaknya 4. Saya Bapak itu dulu ya. Kalau Bapak itu dulu tuh. Kalau Bapak kurang yakin dengan kemampuan Bapak, ya kan, usahain bawa temen. 2, berarti Bapak sama yang ini. 1 ngikat kaki megangin, Bapak eksekutor. Gampang itu disiasatinnya. Kalau Idul Adha nggak mungkin Pak. Orangnya nggak ada, yakin Pak. Apalagi tim memburu daging tambahan Bapak. Saya Pak, itu saya. Curhat dong, Mak. Tapi sekarang masih. Masih. Masih ingat maksudnya. Ya, jadi Bapak kalau itu berdua. Nah, jelas Pak ya? Bapak ini nanya nih, Pak, itu ada nggak teknisnya napasnya? Zaman dulu saya ngikut begitu Pak. Itu 8 tahun lalu Pak. Katanya kalau mau motong kambing, napasnya disamain
sama napas kita. Kalau kami napas batuk, kita ikut batuk juga. Jadi begini Pak, setelah diteliti oleh teman-teman di IPB bahwa yang berpengaruh terhadap baunya ini kambing adalah proses pasca penyembelihan. Dari mulai pengulitan, makanya kan kalau kita ngulitin, kalau kami Pak ya, bawa air. Tangan kiri yang megang bulu ini Pak, jangan megang daging. Itu satu Pak. Terutama di beberapa kelenjar pembau seperti kepala dan dengkulnya nih, kadang-kadang bau. Kita kan begitu kadang. Dipegang bulu, bisa megang daging, nggak boleh. Kalau mau megang daging, cuci tangan dulu, baru nyeset lagi. Yang kedua, di proses pemasakan. Nah, pembagian karkas. Bapak jangan gabung jeroan yang udah dicuci bersih sekalipun dengan daging. Nanti mikrobanya gabung Pak. Tercemar Pak, dagingnya. betul. Selain daripada jeroan hijau terutama Pak ya, itu suka ada muntah rumen. Kambing kan mamah biak Pak, habis dikunyah dimasukin ke perut, keluar dikunyah lagi. Nah, kadang-kadang kambing suka dipuasain supaya menghindari muntah rumen. Nah, muntah rumen ini kan kotoran Pak, banyak mengandung bakteri, jangan sampai kena daging. Jelas Pak ya? Itu terkait proses. Yang kedua pemasakan. Bapak kalau nggak mau bau, jangan Bapak keropok apa tuh namanya ya, dibakar kulitnya tuh. Itu bau Pak. Orang nempel di sini kelenjar minyaknya, digabungin sama daging. Kalau sebisa mungkin mah jangan dikeropok begitu Pak. Kalau mau dikerok, ya dikerok Pak ya. Kalau nggak Bapak kelet, kepalanya paling kupingnya doang hilang 2, tapi Bapak akan lebih cepet. Nah, proses pemasakan selanjutnya, contoh Pak, Bapak mau masak gulai nih ya, masak gulai. Bapak jangan langsung digabung jeroannya sama daging. Jeroan itu Pak, jeroan merah, jeroan hijau, Bapak rebus dulu terpisah. Pakai air yang dicampur dengan daun salam, daun serai atau daun jeruk. Setelah matang diangkat tiriskan. Baru Bapak masak bumbu, masak daging, baru dicampur jeroannya ketika mau matang. Itu insya Allah nggak bau Pak. Kebetulan saya tukang akekah, makanya saya ada paham tuh Pak. Nah, kambing kepala dan kaki diolah, gabungin masaknya, barengin jeroan tadi Pak setelah direbus matang. Ini kenapa sih Pak cepat rusak? Ini dalamnya masih banyak darahnya Pak ketika dipotong. Kan tadi dibilangin, darah itu faktor pembawa penyakit, bikin daging cepat rusak, bener nggak Pak? Nah makanya ini terpisah, kepala terpisah, jeroan terpisah, daging masih di luar. Jelas Pak ya? Saya dulu begitu Pak, napas kami ya sama Pak. Dan ternyata bener Pak, saya buktiin sendiri. Setelah pakai tahu proses dari teman-teman IPB, alhamdulillah tuh. Jadi saya robah jadi lebih cepat. Jadi nggak nunggu dia napas dulu, gitu. Bernapas, begitu buang baru potong, nggak ngaruh Pak. Berarti mitos ya itu Tan? Kalau pribadi saya mitos, karena sudah dibuktikan sendiri sama teman-teman di IPB. Kira-kira ada penelitian ilmiahnya. Ada lagi Pak?